Kali ini kita akan membahas tentang rencana usaha dan digital marketing. Setelah memiliki gambaran mengenai rencana usaha, kali ini kita akan mendalami soal strategi pemasaran, khususnya melalui jalur distribusi online, yaitu melalui digital marketing. Melalui pelatihan ini, diharapkan Anda akan dapat yang pertama, menentukan saluran digital yang perlu diprioritaskan untuk tahap awal go digital. Dan yang kedua, mengetahui cara untuk membuat konten impresi atau profil usaha digital yang baik. Yuk, langsung kita ulas bersama. Secara umum, ada 4 kelompok aktivitas supaya pemasaran digital kita bisa efektif. Yang pertama adalah promosi dan branding. Tujuannya untuk membuat sebanyak-banyaknya orang tahu dengan keberadaan produk kita. Ini bisa dilakukan dengan Google Bisnisku dan media sosial. Contohnya Instagram dan Facebook untuk langkah awal. Bisa juga punya website sendiri. Ini kalau yang sudah lebih maju ya go digitalnya. Sahabat perempuan, kedua adalah komunikasi pelanggan, yang mana pada konteks digital marketing umumnya terjadi via aplikasi chat, misalnya seperti DM Instagram, Facebook chat, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ketika calon konsumen chat ke kita, ini tandanya dia tidak sekedar tahu, tapi juga sudah punya minat untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga adalah jualan atau transaksi. Setelah chat berjalan lancar dengan calon konsumen, mereka akan action, pesan, atau membeli. Tapi di tahap ini jangan bahagia dulu ya, karena masih mungkin batal beli loh. Misalnya karena rekening kita beda dengan yang mau pesan, mereka jadi enggan bayar tuh karena biaya transfernya antar bank. Makanya secara bertahap kita bisa menambahkan ketersediaan opsi pembayaran digital untuk konsumen kita. Misalnya bisa dengan menyediakan ragam pilihan rekening yang sudah tersambung dengan mobile banking ataupun dengan internet banking. Ini untuk memudahkan recheck pembayaran. Yang keempat adalah inovasi berkelanjutan. Maksudnya, dalam digital marketing ini, konsumen bisa dengan gampang menyebarkan pujian sekaligus kritik terhadap produk kita. Jadikan kritik-kritik tersebut sebagai hadiah yang bermanfaat buat kita memperbaiki produk, menciptakan varian, atau bahkan memperbaiki layanan. Kalau begitu, konten marketing di mana ya posisinya ya dalam ruang lingkup pemasaran tadi? Oke, konten marketing itu sama dengan kunci di tahap promosi dan komunikasi. Jadi, kualitas konten yang kita siapkan sangat berpengaruh terhadap tingkat konversi ke chat. Dan lalu, jelas untuk action membeli produk kita. Semakin baik kita membuat konten, maka semakin menumbuhkan rasa yakin kepada calon konsumen dan memunculkan hasrat mereka nih untuk chat dan order ke kita. Pada follow-up ini, kita akan membahas ragam konten. Yang pertama, konten impresi. Ini adalah profil usaha digital untuk memberikan kesan positif di benak konsumen. Yang kedua, konten promosi, yaitu berupa konten brand atau product awareness, brand image, ataupun peningkatan penjualan. Yang ketiga adalah konten komunikasi. Ini seperti konten narasi seperti sapaan, konfirmasi pesanan, konfirmasi pembayaran, ataupun katalog dan menu produk. Konten dapat terdiri dari elemen narasi atau teks, foto, gambar atau desain, logo, audio, video, dan lain-lain. Kita akan terlebih dahulu membahas konten impresi ya. Ayo coba lanjutkan, apa sih konten impresi itu? Saya ingin bercerita dulu nih soal bentuk-bentuk kesalahan yang umum dilakukan pelaku usaha. Jadi banyak sekali nih. Yang pertama kesalahannya adalah memasang foto yang tidak indah. Yang kedua menulis deskripsi profil atau biografinya tidak lengkap sehingga terkesan tidak profesional. Kesalahan ketiga adalah belum mengoptimalkan link kontak seperti tidak terdapat wa.me/nomor handphone atau tidak ada link tree dan lain-lain, sehingga konsumen tidak mudah untuk action chat atau membeli. Kesalahan berikutnya adalah tidak mengelola kontak dengan rapi, sehingga menanyakan hal yang berulang. Misalkan, alamatnya di mana kak? Selanjutnya, yang kelima adalah
hanya memposting atau menyebar informasi ketika ingin iklan saja atau promo penjualan. Nah, sahabat perempuan, untuk video ini kita akan mulai dari konten impresi dulu kan, yaitu sesederhana berupa profil usaha yang baik. Profil ini penting tidak hanya di media sosial, tapi juga penting di profil kita di aplikasi chat. Untuk ilustrasi nih, kita akan lebih banyak bahas untuk konteks Google Bisnisku, Instagram atau Facebook, dan WhatsApp Bisnis ya. Ini yang kami pandang paling relevan untuk konteks Go Digital dasar. Apa saja komponen informasi atau konten yang mutlak harus ada di profil bisnis kita? Yang pertama adalah foto profil yang bagus dan indah. Ini kita bisa menggunakan logo ataupun foto produk kita secara close up. Yang kedua adalah nama lengkap usaha kita. Yang ketiga, harus ada deskripsi singkat tentang usaha atau bisnis kita. Ini biasanya hanya 1-2 baris. Yang keempat adalah berbagai informasi kontak seperti email, nomor HP. Jangan lupa disertai link untuk memudahkan calon konsumen mengkontak kita, khususnya kalau di Instagram. Seperti apa sih yang dimaksud dengan link untuk memudahkan action calon konsumen? Untuk ini ada beberapa pilihan sesuai banyaknya saluran digital yang kita gunakan. Misalnya yang pertama, jika masih fokus di media sosial dan Google Bisnisku dulu, bisa digunakan link wa.me/nomor handphone, misalkan 628 sekian. Link ini bisa diklik langsung, jadi konsumen tidak perlu repot-repot untuk mencatat atau ketik ulang nomor HP bisnis kita. Yang kedua, kalau sudah punya toko online di e-commerce dan ingin memfokuskan interaksi langsung pada aplikasi e-commerce yang kita punya, kita bisa juga tautkan link ke toko kita. Contohnya seperti yang di modul ini ya, ada link ke toko Omo Healthy Snack di Tokopedia. Yang ketiga, kalau sudah punya website sendiri dengan fitur e-commerce, artinya ada keranjang belanja dan bisa bayar, bisa juga tautkan link ke website kita. Yang keempat, kalau kita punya banyak saluran digital, bisa juga kita menggunakan link agregator seperti Linktree/nama bisnis. Seperti contoh di modul ini, Linktree/Omo Healthy Snack. Melalui link ini, kita bisa memberikan pilihan kepada calon konsumen ke beberapa saluran digital dari bisnis kita. Gimana kalau kita langsung lihat saja penerapannya? Ini ada 3 contoh penerapan link di profil bisnis digital kita. Di contoh 1, ada Instagram Omo Healthy Snack. Foto profilnya adalah logo usahanya. Nama usahanya adalah Omo Healthy Snack. Lalu ada deskripsi singkat tapi jelas sekali dalam menjelaskan keunggulan atau value proposition dari produknya, yaitu tertulis snack sehat, halal, berkualitas untuk ibu dan anak dengan pendampingan ahli gizi. Lalu ada pula juga link agregatornya, yaitu Linktree/Omo Healthy Snack. Pada contoh kedua ini adalah profil bisnis di Facebook milik Jafara. Lihatlah bahwa mereka secara lengkap mentautkan peta alamat, tombol link ke website, nomor telepon, email, dan icon untuk kirim pesan via Facebook Chat. Jadi ada 4 tombol atau link action yang disiapkan. Konsumen tinggal memilih. Pada contoh ketiga adalah profil bisnis di Google Bisnisku milik Beras Organik Orais. Di sini juga ditautkan tombol action ke nomor telepon, alamat, dan juga deskripsi singkat yang menjelaskan ragam varian produk beras organik yang tersedia. Ini membuat beras organik Orais bisa lebih mudah ditemukan. Ketika orang ketik beras organik di Google, beras organik Orais bisa muncul. Ketika orang ketik beras merah atau bahkan mentik wangi atau bahkan beras hitam, beras organik Orais juga bisa ikut ditemukan di Google. Tips pembuatan profil di Google Bisnisku ini cocok untuk diterapkan juga di aplikasi WhatsApp Bisnis. Jadi, konten yang sama bisa dipublikasikan di beberapa media digital kita.
Saya menambahkan sedikit ya, ini adalah contoh tampilan kalau kita menggunakan link agregator seperti Linktree/nama bisnis kita. Jadi, setelah pengunjung klik Linktree kita dapat tautkan beberapa link lagi sesuai dengan yang kita susun di Linktree. Jadi, kita bisa memudahkan calon konsumen untuk memilih saluran digital yang mana untuk melanjutkan aksinya. Kalau di akun Instagram Good Vibes Organic ini, mereka mentautkan link ke informasi-informasi sale, chat WhatsApp, website toko online mereka atau webstore-nya, dan juga link ke Tokopedia. Sahabat perempuan, itu tadi penjelasan materi seputar konten impresi. Kita masih akan pelajari lagi cara membuat konten komunikasi dan konten promosi. Selamat praktek dan terus semangat ya belajarnya. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar.